Halo teman-teman, kembali lagi di video YouTube channel Auto.com. Kali ini kami masih ada di pameran Gias 2021, tepatnya di booth Benelli Motor Indonesia. Mereka baru saja meluncurkan salah satu produk terbarunya dari merek motor Kiway. Teman-teman, Kiway dan Benelli memang satu grup di Indonesia. Dan motor ini adalah motor terbarunya adalah Kiway Scrambler 250 V Engine. Dan kira-kira apa saja yang menarik dari motor ini? Tetap saksikan terus di Auto.com. Dan teman-teman, ini adalah produk kedua dari Kiway Indonesia. Sebenarnya mereka di tahun lalu di Oktober sudah meluncurkan varian pertama, yaitu Kiway Cruiser. Dan sekarang mereka menghadirkan portofolio baru dengan wujud dari motor bergaya Scrambler, teman-teman. Untuk desainnya, memang kental banget, sebuah motor custom gitu ya. Dan sesuai patennya motor Scrambler, di mana di depan sudah pakai headlamp untuk bulat, terus juga stangnya yang agak sedikit tinggi, tangki yang membesar, dan juga ini nih teman-teman, salah satu ciri dari motor Scrambler adalah penggunaan jok yang rata dan juga bertekstur. Jadi ya mirip-mirip dengan kursi dari motor-motor custom, teman-teman. Terus juga di belakangnya menggunakan lampu berbentuk bulat. Sayangnya untuk penerangan memang belum menggunakan teknologi LED baik di depan dan belakang, pun juga untuk penanda sennya, teman-teman. Dan untuk rancang kaki-kakinya, teman-teman, ini di depan dia pakai ring 17, bannya pakai ukuran 100/70. Sementara yang belakang nih pakai ring yang berbeda, teman-teman, ukurannya. Di belakang pakai ring 15, terus juga pakai ukuran 130/90. Kedua velg sudah pakai tipe jari-jari yang memaksimalkan gaya klasik dari motor ini, teman-teman. Untuk suspensi depan dia pakai teleskopik, terus juga dipermanis dengan ini nih, teman-teman, kayak semacam karet gitu ya, jadi mempertegas kesan dari Scramblernya. Sementara untuk di belakang dia pakai jenis monoshock dan juga sudah dihadirkan untuk penyetelan preloadnya. Ada 5 tingkatan, jadi teman-teman bisa atur sesuai dengan gaya maupun kondisi jalan yang dilalui, teman-teman. Untuk pengereman depan dia pakai ukuran disc brake 300 mm, terus juga dijepit dengan kaliper 2 piston. Sementara yang di belakang pakai disc brake juga yang sudah dikawal dengan kaliper 1 piston. Untuk fiturnya, pengereman sudah terintegrasi dengan pengereman dual anti-lock braking system. Jadi depan dan belakang sudah aman ketika teman-teman melakukan pengereman keras maupun hard braking. Dan nilai jual yang ditawarkan dari Kiway ini adalah penggunaan jantung pacunya, teman-teman. Bisa dilihat dia pakai konfigurasi mesin V-Engine 2 silinder. Jadi suara yang dihasilkan tuh mirip-mirip dengan motor gede Harley Davidson. Terus dia juga isi silindernya di 250 cc, SOHC 4 tak, berpendingin udara, dan berpengabut injeksi, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk output dari mesin ini ada di tenaga maksimal di sekitar 16,7 daya kuda pada putaran mesin 8.500 rpm dan torsi puncaknya sekitar 17 Nm pada putaran mesin 5.500 rpm. Output tadi disalurkan lewat transmisi manual 5 percepatan. Untuk mesinnya ini sama dengan Kiway yang edisi pertama, yang Cruiser. Jadi mesin yang terdahulu dipasang di sini. Untuk kompresi mesinnya, bor astruknya itu persis sama dan nggak ada perbedaan. Perbedaan dengan varian Kiway yang Cruiser ada di ini, teman-teman, penggunaan penggeraknya ya. Jadi kalau misalkan di Cruiser dia pakai belt, memang persis kayak Harley Davidson. Sementara yang di Scrambler ini dia masih menggunakan komponen rantai. Jadi ya mirip-mirip dengan motor-motor konvensional yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, teman-teman, ini tampilan belakang dari Kiway 250 SCR V ini memang kental banget seperti motor-motor custom gitu ya. Dia pakai spakbor yang langsung menyatu dengan rangka, terus juga penggunaan lampu belakang yang serba bulat. Tadi gue bilang untuk teknologinya masih mengusung bolam biasa gitu ya, mungkin mengincar kesan dari old school motor ini. Lalu apa aja nih fitur yang ditawarkan dari Kiway SCR 250V ini? Sebenarnya kalau dijabarin, fiturnya nggak terlalu banyak, cukup konvensional. Tadi fitur yang paling dijual yaitu penggunaan dual ABS di depan belakang. Untuk kuncinya pun masih tergolong sederhana ya, teman-teman, jadi nggak ada immobilizer, apalagi juga nggak ada keyless, tapi cukup aman ketika diparkir. Ketika kita buka kontak ke kanan, panel meternya itu berbentuk bulat, terus juga informasi cukup lengkap, mulai dari tachometer, speedometer, lalu juga ada cek engine, indikator ABS, dan posisi gigi netral. Memang nggak ada posisi gigi ya, teman-teman. Terus juga ada indikator bahan bakar, dan juga ada odometer. Cukup lengkap untuk sebuah motor custom gitu ya. Terus juga di stangnya, bagian saklar kanan ada tombol engine cut, lalu juga ada pengaturan lampu,
tombol starter, sementara di kiri ada pengaturan lampu jarak dekat, jarak jauh, ada pas beamnya, ada lampu sennya juga, dan tentunya ada tombol klakson. Nah teman-teman, untuk stangnya juga terbilang unik gitu ya, memang mencirikan sebuah motor scrambler. Dia pakai desain stang yang cukup tinggi, cuman nggak terlalu tinggi. Ini mirip-mirip dengan gaya motor trail, ada semacam tambahan pipa nih di bagian sini. Jadi cukup menarik untuk fitur yang dikasih di QA ini. Hampir kelupaan teman-teman, ini juga jadi salah satu spot yang cukup menarik dari motor QA ini, dari penggunaan atau tata letak knalpotnya. Ini varian ataupun opsi dari knalpot standar ya teman-teman. Ini pakai bahan stainless, full stainless ya. Penempatannya di sebelah kanan, terus juga menjuntai dari atas lalu turun ke bawah. Ketika teman-teman punya rencana membeli motor ini dan mengganti dengan produk aftermarket, knalpot racing seperti itu ya, ini suara dari V-engine mesinnya akan lebih keluar. Jadi akan mirip-mirip, lebih detail dari suara motor Harley Davidson. Kemudian teman-teman, untuk tampilan samping ini, lagi-lagi memang kental banget dari sebuah motor scrambler. Salah satunya adalah penggunaan plat ini nih teman-teman di bagian samping kiri dan kanannya. Lalu untuk injakan kaki, dia pakai model yang cukup bergerigi gitu ya. Jadi ketika teman-teman lagi main di jalanan yang cukup ekstrim, tanah, ini nggak mudah terpeleset nih, baik untuk pengemudinya maupun pemboncengnya. Pasti penasaran kan bagaimana posisi riding dari CQA SR 250V ini. Nah, gue punya tinggi badan sekitar 170 cm, berat badan sekitar 72 kg. Nah, si QA ini punya tinggi jok sekitar 720 mm. Sekarang kita akan coba gimana posisi ridingnya. Nah teman-teman bisa lihat untuk kedua kaki ini bisa dikatakan menapak dengan sempurna gitu ya. Kalaupun ada sedikit jinjit. Jadi untuk teman-teman yang punya ukuran ataupun tinggi badan sekitar 160 sampai 165 cm, ini masih cukup ideal. Jadi nggak terlalu mengintimidasi. Kemudian untuk posisi footstepnya pas teman-teman, jadi nggak terlalu ke belakang dan nggak terlalu maju ke depan. Kemudian untuk bagian stangnya tadi gue bilang, karena dia punya posisi yang sedikit tinggi dan juga lebar, ketika teman-teman pakai di jalanan untuk kebutuhan harian maupun touring, ini nggak terlalu pegel lah ya, karena memang tadi gue bilang desainnya cukup pas dan enggak membuat repot pengendaranya. Ya teman-teman, ini bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman tuh yang bosen dengan tampilan motor-motor konvensional di Indonesia, karena memang dia punya tampilan yang cukup unik gitu ya, scrambler. Dan untuk kompetitornya di Indonesia juga belum terlalu banyak. Kalaupun ada dari brand SM Sport. Dia punya varian motor V-engine, yaitu dari SM Sport V16. Dan untuk harganya, dia dijual dengan harga 57,3 juta on the road, dan pengiriman baru akan dilakukan sekitar Februari 2022 nanti. Nah teman-teman, jika tertarik melihat motor ini, ada di pameran Gias, tepatnya ada di hall 8. Dan jika tertarik, bisa melakukan SPK dengan hanya mengeluarkan uang sekitar Rp500.000. Dan itu tadi first impression kami belum bisa menjajal motor ini maupun menyalakan motornya gitu ya. Nanti di kesempatan atau di video lain kita akan bahas lebih detail. So, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum, sampaikan pendapatmu soal motor ini, dan jangan lupa juga untuk main-main ke website kami di www.oto.com dan www.carvaganza.com. Gue Bangkit Putra cabut. Bye!